Yang saya hormati, saya panggilnya Mas Taufik ya Mas ya, biar nggak terlalu ini loh. Nah, jangan nggak Mas Taufik yang mungkin di atasnya kita. Sebetulnya kita ini ya masih dihormati loh Mas Taufik jadi pintar kayak gini ya mesti di sekolah. Kalau nggak sekolah kan juga mesti juga nggak bisa. Tetapi untuk era yang sekarang ini bahwa kita Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena perkenan ridhonya kita hari ini bisa berkumpul di majelis yang insyaallah barokah. Amin. Tidak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah sumber inspirasi, beliau adalah cahaya yang menyinari kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mungkin nggak panjang lebar mungkin karena memang waktunya sedikit sekali. Ngapunten Bu Kepala Sekolah, guru-guru, Bapak Ibu guru yang ada di sini. Seperti yang tadi disampaikan sama Ibu Kepala Sekolah, bahwa di sini saya tidak ngajari kata berenang atau bebek berenang gitu kan. Karena di sini semua guru. Dan saya sampai hari ini gak sekuat guru, karena saya 2 kali pelatihan sehari, saya pulang langsung gak bisa bangun, itu saya gak kuat memang. Jadi saya di sini bukan mau ngajarin jenengan bagaimana metode belajar Anda, saya tidak seperti itu. Saya di sini hanya memberikan sharing session, sharing tentang pengalaman saya sebagai seorang wirausaha. Bedanya adalah di sini saya wirausaha yang cari duit bukan sekedar duit, tapi sebenarnya sudah lebih dari itu. Niat saya adalah ingin berbuat sesuatu untuk peradaban. Jadi kalau cuman sekedar pengusaha yang tergila-gila sama uang, bukan value, ya mungkin mereka kaya, bingung sama harta, sama anaknya nanti mau mewariskan apa. Saya alhamdulillah diberi hidayah sama Allah untuk tidak seperti itu. Jadi, dan itu saya juga terinspirasi sama bapak saya. Bapak saya itu bukan orang yang mulai dulu pengen kaya sendiri, enggak seperti itu ya. Jadi esensinya hidup itu adalah belum dikatakan hidup jika tidak berbagi ilmu dan pengalamannya pada orang lain. Karena memang bapak saya juga, Pak Sabuanto itu gak banyak orang tahu. Beliau itu adalah guru juga, guru agama, guru agama SD. Gak banyak orang tahu. Jadi Pak D saya itu juga guru, Pak D saya itu guru semua. Bapak saya itu bungsu, anak laki paling kecil. Semua guru. Dan makanya saya tahu hidupnya guru kayak apa. Dan alhamdulillah sampai hari ini juga kami juga punya yayasan pendidikan di Pamekasan, di tempat bapak lahir. Jadi juga sampai hari ini saya masih ngurusin ustadz sama ustazah di madrasah ataupun di sekolah. Karena kami punya sekolah sampai SMK, bahkan SMK-nya karena memang kurang murid yang di daerah pedalaman ya. Jadi akhirnya yang hidup ya cuman SD sama SMP-nya. Dan yang mungkin bisa ditiru, sekolahan kami itu di sana itu mulai tahun 2096 itu tidak pernah minta bantuan, tidak pernah meminta SPP. Bahkan kalau ada orang tua ngantarkan anaknya daftar, bahkan kita sangoni, seragam kita belikan, sampai seperti itu. Jadi makanya kalau disuruh cerita, sampean wis tahu berbuat apa sih, ya aku apal lah A sampai Z tentang dunia pendidikan. Saya praktisinya dan saya sekarang ya ketua yayasannya. Saya didaulat sama sepupu-sepupu saya untuk
jadi ketua yayasannya di Al-Fahmiyah di Pamekasan. Dan jadi buat saya dunia pendidikan itu dunia yang lekat dalam kehidupan saya. Jadi sharing di sini saya cuman sharing. Kalau mau nanya saya jawab pekerjaan saya pemulung. Dengan bangga pekerjaan saya adalah pemulung. Apa pemulung? Kerjaan paling elek, paling orang nggak mau. Tapi pemulung di sini beda. Kalau sampean tak jamin tak ajak mulung, be aku gak kira wani. Lah sing wani angkat tangan. Gak ada yang berani. Jadi kalau soal ngomong wani-wanian kendel-kendelan urip soro, wani aku. Jadi jangan merasa bahwa aku guru mas, urip kuwi pas-pasan lho. Pas-pasan sampean milih pas-pasan apa? Jadi di sini saya nggak mau ngajarin sampean semua. Di sini saya cuma sharing bahwa bahkan saya 3 tahun yang lalu itu disapi ambek bapakku, kena kabeh perusahaan semua yang kamu handle Jakarta semua balikin ke aku, kalau kamu memang hebat kamu pasti hidup. Dan alhamdulillah sampai sekarang hidup dan panjat lemu. Gitu loh. Jadi kalau nanya saya sekarang lebih bangga dibilang pemulung kreatif atau garbage designer. Praktisi wirausaha masih, karena saya juga masih kerja ya tiap hari. Desainer seragam kerja, modifikasi dan restorasi sepeda motor, konsultan mental wirausaha untuk perusahaan, lembaga pendidikan dan UMKM, pelatih pengusaha pemula tanpa uang. Jadi kalau di sini saya harapkan guru-guru semua di sini punya satu orang punya satu produk. Harus lega ojo ngajar, malu. Dan Anda akan nanti tuntut di akhirat. Sampai ngurui barang sing gak iso digawe no dunia nyata. Ada dosanya itu. Jadi sampai ngasih ilmu dan ilmu itu busuk nggak bisa sampean pakai. Sampai kiamat orang bisa nuntut sampean. Kayaknya remeh ya. Hati-hati. Pelatih pengusaha pemula tanpa uang dengan konsep making money from zero. Jadi kalau jenengan mau lihat mungkin tips-tips dari saya, mungkin bagaimana saya bersikap, bagaimana mental saya sampai sekuat ini gitu. Jadi sampean bisa lihat di YouTube channel saya Taufik Sahwanto. Sampean bisa subscribe. Saya adalah bagian dari orang yang bicara apa yang pernah saya lakukan dan alami. Jadi jangan curiga saya halu. Saya nggak halu di sini. Jadi saya nggak akan ngomong apa yang nggak pernah tak lakoni. Apa mana mek teori tok, saya nggak seperti itu orangnya. Makanya orang yang praktisi biasanya ngomongnya rada keras ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi hati saya lembut kok. Tidak bisa ngarang, tidak suka hal yang muluk-muluk, cukup dari hal sederhana yang sangat mungkin bisa Anda tiru dan lakukan di dunia nyata. Jadi apa yang saya katakan sama sampean, tak jamin 100% itu lek sampean lakoni itu berhasil. Karena bukan teori. Yaitu pengalaman saya. Jadi tahun 2002 saya mendirikan Sahwanto Kostum di Jakarta. Dan sampai hari ini alhamdulillah masih bisa dibilang bahwa tailor militer terbaik di negeri ini. Jadi perusahaan yang saya dirikan tahun 2002 itu saya bisa berani nyombong masih bisa dibilang tailor militer terbaik di negeri ini. Pasti takon cangkem tok itu. Tak buktekno. Jadi itu sampai lihat, kalau bukan buatan saya nggak mungkin tak kasih tulisan itu. Sebelahnya sekarang sudah jadi gubernur di Medan sana. Ini beliau, itu customer saya, itu Panglima. Sebelahnya bajunya Pak Joko Widodo. Jadi kalau ada presiden pakai baju loreng, percayalah sampai layak curiga kalau itu buatan Sahwanto.
Gak pamer, gak pamer ya. Ini cuma menunjukkan putih sakakno aku halu. Dan apakah semua orang bisa diajari bisnis? Bisa. Jangankan yang jangkep, yang difabel pun bisa. Jangankan yang lihat, yang nggak bisa lihat pun bisa. Yang nggak bisa pemalas. Terus orang yang mati sebelum hari kematiannya. Sekarang banyak Bapak Ibu. Apalagi corona ini. Nggak kena corona tapi wis koyo mati. Sekarang banyak. Cuman penyakit males saya nggak bisa bantu. Kedua, pengajaran Rasulullah. Jadi anak-anak saya tahu, mereka umur 8 tahun mereka sudah talking about responsibility. Kalau zamannya Kak Rasulullah umur 8 tahun sudah belajar menggembala. Kak Rasulullah umur 8 tahun sudah belajar menggembala. Nah saat ini masuk anakku tak mau ke sekolah, enggak lah ya. Jadi anak saya tak kasih tugas untuk dia responsibility. Mbok masak, terus kotakan nang sekolah ini, pulang dia tinggal mengumpulkan kotaknya lagi. Berangkat kotaknya berapa, pulang berapa. Persis kan kayak orang menggembala kan. Berangkat berapa, pulang itu. Jadi kalau sampean baru belajar tanggung jawab di atas itu kayaknya susah. Karena sekarang ngajarin anak SMA tanggung jawab sing ono bapak dikepuki dhewe. Karena memang sudah telat, sudah besar. Terus kemudian Rasulullah itu umur 12 tahun sudah berniaga ke negeri Syam. Sudah berniaga atau berdagang antar negara. Sedangkan sampean umur sakmene nang gadange kadang kudu ngombe antimu. Gitu loh. Terus kemudian umur 17 tahun Rasulullah itu sudah memimpin ekspedisi perdagangan ke seluruh Jazirah Arab. Sampai menarik perhatian seorang perempuan kaya raya di Mekah. Siapa namanya? Loro kabeh sebenarnya. Sebenarnya semua ini pelaku, tapi ora dilakoni. Terus kemudian umur 20 tahun menikah. Nah, gitu loh. Jadi kalau saya cuma dijak kumpul ambek wong sing ngomong tok sepurane enggak nyambung. Saya enggak bisa. Uripku iki isine sorot tok tahu, seneng tok tahu. Seneng ambek soro ya iso, gitu loh. Kak sampean kan isine soro tok. Tapi dijak soro temenan gak kawani. Pasukan berani mati tidak berani lapar. Saya nyebutnya kayak gitu. Jadi belajar dari Al-Amin, ngomong trust, skill, money. Jadi bagaimana supaya dipercaya orang, bagaimana punya skill. Kalau sudah punya skill sama dipercaya, uang itu mengemis nang sampean, datang-datang sendiri. Dan itu bukti di keluarga saya. Itu guru bisnis saya. Jadi bapak saya tahun nggak enak itu sudah masuk Tempo dalam edisi bahasa Inggris, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Dan saya masih mengumpulkan, dan itu saya kasihkan ke anak saya. Wocon, kakekmu itu sudah sekualitas itu pada zamannya. Makanya kalau saya tidak sehebat beliau, berarti generasi kami mundur. Kayak generasi muslim sekarang ini, nabinya umur 12 tahun sudah berbisnis antar negara, sedangkan sekarang sampai nang gadange kudu ngombe antimu. Sudah kemunduran. Kenapa saya dengan bangga bawa kaos ini? Kaos saya pernah pakai kaos Saguanto, Taylor Saguanto kostum, tapi saya nggak bangga. Kenapa? Saya nggak pernah berbagi ilmu saat itu, dan saya nggak bisa berbagi pengalaman sama banyak orang. Kenapa saya seneng pakai kaos ini? Karena usaha ini modalnya cuma 50.000 pada tahun 2016, yang membawa saya jadi pelatih bisnis tanpa uang. Jadi judulnya Making Money from Zero. Di dalamnya apa? Mencintai proses dari setiap langkah. Kalau orang sekarang, sampean kalau dikasih uang, kalau sekarang disuruh bisnis pasti langsung takon apa? Modalin di.
kebalik. Terus ditanya lagi apa namanya, lek ono modal ya gak iso. Padahal sebenarnya yang paling penting itu produk. Sehingga sekarang sering lucu, ono uang nyelek koperasi digawe bangun usaha. Beberapa saat kemudian diuber debt kolektor. Karena memang nggak tahu ilmunya. Kalau saya nggak butuh duit. Kalau namanya memulai itu nggak butuh uang. Terus memberi arti karena bisa berbagi inspirasi seperti saya omongkan. Dan modal saya cuma 50.000. 50.000 itu modal saya pertama adalah beli lem tembak 30.000 isinya. Lem tembaknya nyilih tembokku. Terus sama cat semprot 1 buah. Jadi aku gak ngomong dok, 50.000 beneran tahun 2016. Kenapa bisa gitu? Saya nggak pernah ngecilkan barang kecil. Gelas itu yang sampean pakai itu, yang gelas buat minum itu kena saya bisa di uang ratusan ribu. Butuh puluhan ewu loh, ratusan ribu. Tidak hal, karena apa? Saya tidak pernah mengecilkan sesuatu. Karena dunia itu kayak cermin. Sampean nyilikno, bakal dicilikno, ngeremehno, bakal diremehno. Saya nggak pernah ngeremehkan barang kecil. Dan saya nggak pernah ngentengkan pekerjaan itu karena nggak ada uangnya. Saya duduk di sini juga sampean pikir ada uangnya, nggak ada. Saya nggak pernah mengecilkan. Dan orang sekarang budayanya apa? Nyinyir apa? Nyilikno kan? Orang lupa kalau itu sebenarnya membunuh dirinya sendiri. Saya sampai nantang gini, mereka yang punya perusahaan pun besar sekalipun belum tentu berani membuat usaha tanpa modal. Gak banyak, karena orang roh ilmu nih. Saya tak ceritani mbak aku, sampean gak tak kayak teori kayak tak ceritani tentang uripku. Jadi anak saya setiap pulang sekolah tak ajarin memulung, karena memang di sekolahan kan banyak tuh sampah. Jadi anakku sing sekolah no min nomor loro, ambek sing sekolah no di mana itu di Kauman. Setiap pulang sekolah saya suruh cari botol. Termasuk anak saya yang saat itu 3 tahun, TK aja belum, tak ajarin mulung. Mulung sampah botol plastik. Iku mboke bagian dodol lah. Ganteng-ganteng anak saya, karena mboke yo. Mboke apik soalnya. Mboke ono Belanda-Belandae ngono ya. Lah iya, makanya pemulung paling ganteng itu anak-anak saya. Pemulung paling lemu sehat aku. Jadi ini saya sembunyikan, dari bapak saya pun saya sembunyikan, karena bapak saya pasti akan nggak terima. Putu hari. Kon kate gendeng dhewe kan gitu ya kalau ke cucu ya. Itu kelas 3 sama kelas 5, umur 8 sama 10 tahun. Dari sampah itu sudah bisa buat itu. Harganya per biji itu 30.000. Dibuat souvenir hotel. Lomong kan sampean, mbak anakku. Lomong. Anak sampean tak jamin sih ngorok. Jadi kemudian anak saya yang umur 3 tahun, 8 tahun dan 10 tahun itu dia disuruh jadi pembicara di sebuah kampus lah ya. Bicara bagaimana menghadapi dunia kerja untuk wisudawan. Padahal orang yang lusa sudah jadi sarjana sih takon nang arek umur 3 tahun, 8 tahun, 10 tahun, dan itu kenyataan. Makanya gak ono urusan ambek sampean niku pinter, cerdas, IQ tinggi, gak ono urusan. Sampean jangkep gak ono urusan.
sing pasti siapa yang tidak malas dia yang jadi. Tapi lek penyakitnya main males, syarat satu-satunya obat satu, minta doa segera minta mati secepatnya. Jadi lek mbek aku sampean lek males, gak duwe antusias, wis aja kumpul aku, aja cedhak aku yo nek kok yo nang kowe. Jadi botol itu jadi kayak itu, Bu. Satunya 1,5 juta itu. Saat itu tak jual. Lakunya kemana? Aqua. Kapan pikir cilik itu? Gedean mbek aku kok. Sampai kemudian masuk itu sebelahnya, tahu nggak sih itu kan? Trans 7. Terus kemudian ada sebuah hotel ngasih tempat saya, ayo nggak yo museum daur ulang. Sebuah hotel di Daus itu. Jejak digitalnya ada semua. Ada pegang Google ada pegang Google. Sama nulis Taufik pakai Q ya. Sama tulis Taufik Saguanto adalah. Sama boleh tulis. Sama tulis di Google. Pakai Q ya, Taufik Saguanto adalah. Apa ya kata Google Mas? Pak Andi. Muhammad Taufik Saguanto 40 seorang pengusaha daur ulang sampah nomor 1. Nomor 1 ya, top trending topik. Sama lihat Taufik Saguanto adalah. Ada nggak dijawab sama? Kalau enggak berarti Google-nya sampean KW. Usaha daur ulang sampah botol plastik menjadi produk bernilai rupiah. Sampean tulis jenenge sampean adalah nang Google. Apa disebut Google? Dan saya. Enggak nama sampean sebut terus sampean adalah gitu. Atau ibu kepala sekolah wis atau Pak ketua yayasan wis. Gak metu tak jane. Berarti kalah terkenal sepurane ya. Jadi kalau sampean tanya kerjaanku apa, aku dodol produk daur ulang teko mang iku, teko resek iku mang. Sama jual pelatihannya. Jadi mulai pertama itu ditampilkan sama teman saya karena kasihan, seorang wartawan otomotif. Sampai kemudian terakhir yang pojok itu sebelahnya itu masuk kolom sosok di Kompas. Tak jamin wali kota Malang halo Pak Wali Kota sampean gak tahu masuk sosok di Kompas. Wani aku atraksi. Pak Sutiaji sampean kan nggak pernah sih masuk sosok di Kompas kan? Itu nggak apa-apa. Tapi kan aku pemulung. Gak apa-apa lek pemulung sombong. Jadi itu museum saya sekarang tak balik nono oma, tak taruh di rumah. Ya. Percayalah meskipun cuman sebesar garasi. Nggak ada colokan kan ya, son ya? Sebelah. Sampah plastik ternyata mendatangkan kreativitas dan rezeki bagi Taufik Saguanto. Denger ya. Pria asal Malang, Jawa Timur ini menyulap sampah-sampah plastik, terutama berbagai botol plastik. Itu wali kota Makassar sama gubernur Sulawesi Selatan. Itu bukan di Muring ya. Itu di Makassar. Saya punya rumah kreatif binaan di Makassar. Itu bukan di Muring. Hasil karya dari sampah plastik yang unik ini dijual mulai harga Rp5.000 hingga jutaan rupiah. Bahkan pembeli karya Taufik ini berasal dari mancanegara antara lain Jepang, Vietnam, Hong Kong, China. Yang bedakan pemulungnya, aku lah pemulung apa? Yang bedain apa itu? Pemulungnya apa menungsoy? Manusianya. That's good. Manusianya. Masih pokok cok ngemis. Kerjaan apapun itu akan membuat beda
ketika orangnya beda. Mas Yo dadi guru, ya sorry to say. Mas Yo sampean memperkenalkan diri. Aku memperkenalkan diri sebagai pemulung. Tapi aku ya sudah di guru. Tapi banyak guru yang cuman mental pengemis. Bisa diulang Ibu Bapak gimana? Mental pengemis. Ya. Yang saya takut guru itu pahala gede. Karena dia itu long life social worker. Long life volunteer. Jadi hidupnya dia itu seumur hidup adalah relawan, seumur hidup adalah pekerja sosial. Mestinya yo mentalnya bukan mental pengemis. Saya aja pengen jadi guru tapi orang keturutan. Jadi barang koleksi, sesuatu yang dilihat menyenangkan. Pernah masuk situ? Dan membuat hati bahagia. Siapa nama kita berikutnya? Seorang pemulung juga, yakni Taufik Sagwanto. Pakai pemulung. Kok ada pemulung gak bagian kayak rapper gitu lah ya, kayak musisi gitu, kayak musisi. Ya udah, silakan dulu, ditaruh dulu dong, ya. Nanti sambil cerita ya. Anda ini berasal dari mana? Saya dari Malang. Malang, Jawa Timur. Jawa Timur, oke, siap. Pekerjaan saya dari pemulung. Saya menyebut diri saya garbage designer. Coing, iya. Jadi desainer sampah. Kenapa harus pakai nama asing seperti itu? Ya mungkin pekerjaannya kan tetap pemulung. Ya pemulung juga. Oh iya, tapi supaya keren ya. Ya supaya keren. Rumah pinggir kali. Ya. Wah, Riverside. Pinggir kali itu mungkin sekitar 50 juta. Tapi kalau Riverside miliaran, 5 miliar. Iya. Padahal rumahnya sama. Betul. Iya. Pendidikan formal apa? S1. Manajemen. S1 manajemen. Sumber daya manusia. Tapi jadi pemulung. Ya. Garbage designer. Kerjaan ini mungkin sekarang masih orang asing mungkin ya. Buat saya garbage designer itu bisa dibilang pekerjaan future business atau future job. Lagu ini aku lihat, lu ngomong aja, ada nggak usah pakai Inggris-Inggrisan. Ini mau menunjukkan bahwa ini usahanya udah hebat begitu ya? Enggak. Jadi naikkan gengsi pemulung. Bagian dari bahwa jadi pemulung atau misalnya garbage designer itu sebenarnya pekerjaan yang nanti akan dibutuhkan ketika sampah itu sudah mencemari penuh air, hutan, tanah, dan siapapun nanti yang bisa mendesainnya menjadi sesuatu yang dan nggak banyak orang masuk ke sini. Hidup Anda harus sangat asik gitu untuk Anda bisa masuk ke situ. Sekaya apapun Anda, kalau hidup Anda kurang asik, nggak akan dimasukkan ke situ. Visioner ya, karena tidak bisa ditolak sih. Sampah itu tidak akan bisa ditolak, bukan tambah berkurang, tapi akan bertambah beriringan dengan. Tak lanjut beriringan dengan jumlah manusia. Tayangannya Ombo, kan 5 tahun yang lalu, maka di sebuah